Halo guys, jumpa lagi channel saya Rahmat Sugiana. Kali ini saya mau review beberapa bagian aki ya yang sempat dipindah dan sempat jalurnya juga sempat perbaharui, terutama jalur pada bagian instalasi di dalam seperti ini guys. Instalasi di dalam sini ya. Sebelumnya saya menggunakan kabel ya untuk memparalel aki. Jadi di sini plus, aduh tutup. Di sini jalur plus, jalur min. Yang di sini jalur min. Waktu yang lalu-lalu saya menggunakan kabel untuk memparalel, sekarang saya menggunakan plat aluminium ya guys untuk pengganti tembaga, busbar tembaga, karena lumayan mahal ya kalau pakai tembaga. Jadi saya menggunakan aluminium aja, dari gampang dibentuknya. Untuk mungkin ini aluminium 1,5 ya, kayaknya 1,5 atau 2 mili, saya nggak ngukur juga. Pokoknya aluminium tuh gampang ya untuk membengkok-bengkokkannya, membentuk menjadi rel seperti ini. Sebenarnya tembaga lebih gampang lagi, cuma ya lumayan harganya ya, ketimbang aluminium. Jadi saya menggunakan aluminium aja, memanfaatkan material yang ada saja untuk sementara ini. Nanti kalau ada budget mungkin pakai tembaga yang lebih bagusan. Tapi ini saya menggunakan aluminium saja untuk jalurnya. Saya mencoba dan hasilnya juga lumayan efektif ya guys, nggak ada masalah sampai detik ini juga. Selama seminggu pengecasan nggak ada masalah, jadi semuanya berjalan dengan normal ya guys. Dan terus di jalur untuk pengecasan akinya saya menggunakan 2 controller ya. Dikarenakan kenapa saya menggunakan 2 controller, karena di kapasitas aki saya berbeda-beda nih. Saya ingin mencoba hasil efisiensinya, apakah lebih efisiensi atau tidak saat menggunakan 2 controller untuk melakukan pengecasan dan load beban pada inverter nanti. Dan sebenarnya sih iseng-iseng aja menggunakan SCC controller dan untuk melakukan penchargingan. Tapi panel suryanya saya masih menggunakan 1 panel surya ya, maksudnya 1 rangkaian panel surya. Saya bagi 2 jalur kabel antara controller 1 dan controller yang satu lagi. Jadi tidak saya bagi-bagi untuk jalur ininya, panel suryanya tetap menggunakan 1 rangkaian panel surya. Terus saya jumper aja dari controller sini ke controller sini, saya jumper untuk supaya controller yang ini bisa mendapatkan tegangan dan arus untuk membagi pengecasan 2 aki ini. Jadi saya jalurnya seperti ini. Controller yang ini untuk mengecas aki yang bawah ya guys. Jadi controller yang atas untuk mengecas 2 aki yang ini. Jadi untuk rangkaian lampu DC nya saya output sebagian di lantai bawah menggunakan controller yang putih. Untuk di lantai atas menggunakan controller yang warna biru yang 1.000.000 watt ini. Gunanya agar jalur dari kabel kan terlalu panjang ya, dari lantai 1 sampai lantai 2 itu semakin panjang kabel. Jadi yang kasihan yang bagian ujungnya guys,
karena apa, bagian ujungnya tuh pasti agak redup-redup gimana gitu untuk kondisi lampunya, soalnya jalur kabelnya itu berpengaruh panjang dan jalur kabelnya itu sangat berpengaruh. Makanya saya bagi dua guys, saya bagi dua supaya nggak terlalu, untuk kecerahannya tuh yang bagian ujung kabelnya nggak terlalu berpengaruh sama panjang kabel. Nah, saya gunakan dua controller ini sekedar uji coba, dan sekarang ya saya lihat di hasil dari panel surya. Sekarang jam berapa ya? Oke, baru jam 9.54 ya guys. Saya sudah menghasilkan yang di controller putih ini. Di sini saya lihat 13,3 volt 100%, dan di SCC 13,4 ya guys. 13,4 volt 13,4 volt ya. Dan nah, untuk wattmeter ini saya, untuk yang SCC warna biru ini saya belum pakai wattmeter ya, jadi masih langsung, jadi saya belum bisa monitoring yang bagian atas. Cuma yang posisi ini masih tetap menggunakan wattmeter untuk mengecas aki yang bagian bawah saja. Ya berarti ini yang saya bisa cek cuma yang aki bagian bawah doang nih guys. Di sini yang sudah dihasilkan jam 9 pagi 1 ampere 13,3 volt di 14 atau 9 watt ya, yang sudah masuk sama 13,2 volt 0,6 atau 1 ya, 1 ampere lah kurang lebih lah, dan 13 watt atau 9 watt ya. Dan baru 3 jam 1,412 Ah, WH nya baru kecil ya guys, masih kecil WH nya, dan 56 WP. WH nya kita lihat di sini, WH nya baru 18,8 watt hour ya untuk ini ya. Mudah-mudahan nih real capacity nanti pada saat pengecasan, jadi bisa memaksimalkan rangkaian paralel aki saat aki AH berbeda ya. Jadi biar balance aja untuk AH-nya. Ini kan 10 sampai 12 AH yang di bawah sini untuk mengecas ke sini, dan ini 12 AH semua. Saya jumper ke 20 AH ini paralel. Dan dari sini controller yang ini saya belum bisa memonitoring, jadi belum ada wattmeternya. Mungkin nanti eksperimen dan memonitoring penghasilan PLTS, mungkin nanti saya berikan wattmeter sama seperti yang di sini guys. Dan untuk jalurnya SCC putih ini menyambung ke SCC yang biru ini, dan ini akan mengelut atau mencharging aki yang 20 Ah 40 Ah. Di sini ada 2 biji 40 Ah, dan 12 Ah ada 3 biji di sini. Jadi 2 aki ini akan di charger sama controller yang ini. Dan jalur ke inverternya saya bagi dua juga guys. Jadi di sini ada apa namanya, bus bar ya, pokoknya buat jumper kabel lah. Jadi aki yang di bawah sini, min plusnya ada di sini guys. Min plusnya di sini. Nah, aki yang 2 ini, min plusnya ada di sini. Nah, di sini saya kasih dioda. Jadi untuk penyearah supaya aki yang ini sama aki yang ini tidak tersambung gitu guys.
Jadi yang aki yang ini akan bisa terisi full, aki yang ini juga akan bisa terisi full. Nah, niatnya sih seperti itu guys, cuma nanti lihat realnya aja deh. Saya juga masih belum paham terlalu banyak untuk masalah aki, jadi saya mau uji coba dulu. Kenapa saya kasih dioda di sini? Agar arus yang keluar ke inverter, dan ini ada dioda nih, jalur inverter ke sini ya, ke apa namanya, MCB ini. Nah, ini ada wattmeter, jadi akan menyalur ke wattmeter sini. Nah, wattmeter ini akan menghubungkan MCB yang sini. Saya juga di sini menggunakan ini ya guys, super kapasitor ya guys, agar daya kerja dari beban tidak merusak merusak aki, siapa sih namanya, efeknya nggak ke aki lah, ibaratnya daya kejutnya itu tidak langsung ke aki, jadi masih disaring dulu ke kapasitor guys. Itu masih cukup kurang banyak sih super kapasitornya, jadi nanti rencananya saya mau akan tambah juga agar bisa dipakai untuk daya besar ya. Dan di sini kenapa berbeda ya guys? Sini 13,3, di sini 12,3, karena di sini sudah dilalui dioda, dan dioda ini dia menurunkan tegangan guys, ternyata guys. Jadi nggak bisa voltasenya tuh nggak bisa sama seperti aki guys, ternyata guys. Jadi voltasenya akan menurun untuk bukan kapasitas, untuk voltasenya akan menurun. Voltase dari aki menuju ke inverter. Di sini saya gunakan dioda untuk penyarah tegangan, dia akan turun guys, ternyata drop. Kalau dibilang drop sih enggak sih, cuma menurun saja, jadi 12,3 ya. Di level aki 13,3, tapi di sini 12,3. Dan kali ini saya juga mencoba inverter saya ya guys, apakah efisien atau tidak ya. Saya juga masih tetap eksperimen terus ya untuk masalah panel surya, tapi kapasitasnya juga masih kecil dan akinya masih kecil-kecil. Oke, lanjut aja deh. Kita nyalakan dulu untuk pengujian ini ya, menyalakan kipas angin ya guys. Kira-kira berapa watt sih? Dan di sini kita nyalakan dulu, dan wattmeter ini, dan sudah saya nyalakan ya untuk mengisi ini dulu, super kapasitor dulu, biar masuk tegangannya kira-kira sampai berapa volt. Ini nggak akan overload ya, kalau super kapasitor itu dia sifatnya untuk menyimpan sementara ya tegangan, dan untuk menyaring daya kejut dari beban dari beban ya, maupun beban inverter, terus beban aki atau beban apapun itu, dia untuk menyaring daya kejut. Oke, di sini sudah masuk. Oke, 12,3 ya. Di sini akan menurun nih karena ada resistor, ada dioda tadi. Di sini menurun lagi ya, jadi 12,5 volt. Ya, 12,25 volt atau 12,24 volt. Karena melalui ke itu ya, apa namanya, super kapasitor yang kecil-kecil ini, yang biasa buat aki kecil ya, aki motor lah. Oke, terus selanjutnya kita nyalakan inverter MCB yang ini untuk menyalakan inverter. Kita on kan inverternya.
Nah, voltase dari inverter ini drop lagi guys, dari 12, dari berapa tadi tuh? Oh, 11,65 ikut drop juga guys. Di sini juga 11,7 ya. Karena inverter ini saat inverter menyala ini udah masuk beban ya. Sekitar, kita lihat di wattmeter, sekitar 10,4 watt. Ini untuk inverternya aja, belum beban kipas ya. Oke, kita lanjut aja. Apabila kita menyalakan beban kipas, kipasnya saya nyalakan. Oke, kipas sudah menyala. Nah, ini kita drop deh 10,5 guys. 10,5 di 63 watt, 61, 62 watt, kurang lebih di 5 ampere ya guys, di 10,97 volt. Nah, untuk tapi selama wattnya dia masih segini ya nggak masalah sih, mau voltasenya mau 10, mau 9, mau 8, yang penting menjaga di wattnya ya guys, menjaga di wattnya agar kipas angin ini bisa stabil. Cuma pasti nanti kalau berada di posisi 9 volt, inverter ini akan protek guys, batas 9 volt ya, kurang lebih 9 volt ya, 9 volt tuh pasti akan protek. Tapi untuk akinya ini karena saya pakai super kapasitor, jadi daya kejutnya tidak terlalu banyak guys. Ya, sini masih 12,8 ya guys. Nah ini rata nih 12,8, bawah juga 12,8 atau 12,9 ya, karena sedang mencharging deh juga. Nah ini juga 12,8, kurang lebih segitu ya guys. Nah di sini karena ada dioda, dia jadi 11,2 masuk ke super kapasitor. Pada saat digunakan beban turun menjadi 10,4 di inverter, dan di sini 10,9. Nah, di sini dulu 10,89. Oke lah, 10,89 dan akan drop di aki 10,4 volt. Oke, kita lihat di wattmeter ininya ya, AC ya. Monitoring di wattmeter AC-nya baru berjalan 2 menit ya, 2 menit 17 detik. 52,0 watt, 0,002 kWh, 213,7 volt, 50 Hz. Ampernya di sini menunjukkan 0,244 ampere di 0,99 power factor ya. Nah ini watt terendahnya ya sekitar 51,7 watt. Nah watt tertingginya 53,5 watt. Oke, mungkin seperti itu guys. Nah ini 213, harusnya 220 ya. Mungkin nanti potensialnya yang ada di inverter ini saya atur ulang deh, jadi 220 volt. Ini turunnya 213 ya, tapi ini pure sun wet ya, jadi nggak ada masalah untuk kipas angin atau barang-barang elektronik. Dan sebelumnya juga saya sudah setting di sini ya, udah saya putar-putar di potensialnya menjadi 220 volt. Mungkin ini lagi apa, karena kemarin sempat dirombak ya, sempat saya buka-buka, jadi mungkin agak goyang-goyang sedikit ya potensialnya. Jadi kembali lagi ke sini nih.
Oke guys, mungkin gitu aja guys. Dan perlu diketahui kapasitas aki saya untuk menyalakan beban itu sekitar 60 watt ya per ini 60 watt itu per 12 jam. Jadi bisa bertahan selama 12 jam apabila diberi 60 watt pakai. Dan untuk kipas angin aja ini sangat besar sekali ya guys. Jadi 60 watt ini pas-pasan banget berarti. Pas-pasan banget untuk kipas. Jadi daya akinya masih kecil ya, daya akinya. Ini bentar. Soalnya ada beberapa aki yang saya cabut ya. Yang saya cabut ya seperti ini. Ini saya buat eksperimen sebenarnya untuk apa namanya nih, UPS ya. Ada beberapa aki, jadi yang di sini tidak saya ikut sertakan, dan sebelumnya tuh udah masuk ke sini ya, udah saya ikut sertakan di rangkaian paralel pada aki PLTS. Dan ini saya cabut dan saya taruh sini. Makanya kapasitasnya itu agak sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya. Jadi ini lebih kecil lagi daripada yang sebelumnya. Next time nanti rencananya aki-aki yang kecil ini saya hubungkan kembali ya guys. Saya belum sempet sih, intinya saya belum sempet menjumper lagi. Nanti saya kasih posisi yang lebih enak lagi untuk menaruh aki-aki yang ini ya. Slot-slotnya saya taruh di mana, saya juga tempatnya agak-agak sempit juga ya untuk rangkaian aki sini seperti ini. Mungkin ya saya taruh sini kali ya, bisa jadi nanti slot kosongnya cuma ada di sini. Mungkin nanti saya hubungkan ke rangkaian sini aja untuk ini apa namanya, SCC yang ini, yang untuk mempekerjakan SCC yang ini untuk mengecas aki-aki yang ini ya, aki-aki tambahan ini saya taruh di sini nanti. Itu baru rencana guys. Cuma nanti next time. Dan UPS ini nanti saya pekerjakan juga untuk bukan pengganti inverter. Jadi nanti rencananya saya pekerjakan juga, jadi untuk merubah arus DC menjadi arus 220 sama seperti inverter. Dan saya nanti akan mengujinya efisiensinya bagusan ini UPS atau bagusan inverter nih guys. Cuma saya nggak tahu nih, ini udah pure sine wave apa belum yang inverter apa yang apa namanya UPS ini. Mungkin guys ada yang tahu untuk rangkaian UPS ini ICA ini pure sine wave apa masih rangkaian biasa ya. Biasanya untuk barang elektronik sih seperti komputer ya. Kalau komputer pasti udah pure sine wave ya. Itu baru insting saya sih. Cuma kenyataannya saya juga nggak punya alatnya buat ngetesnya. Cuma mudah-mudahan semuanya nggak ada berpengaruh sama rangkaian barang elektronik ya guys. Bentar guys. Oke guys, mungkin gitu aja untuk hari ini. Mengetahui rangkaian panel surya saya pada saat ini seperti ini sekarang, perwujudan baru dari peletakan posisi baterai atau aki pada jalur inverter. Dan supaya bisa gampang review dan bisa melihat jalur-jalurnya ya seperti ini. Kalau di dalam box panel kan mungkin nggak terlalu ke expose, jadi kalau seperti ini kan bisa kelihatan jelas jalur-jalurnya ya. Mungkin agak sedikit berantakan juga di antara kabel-kabelnya seperti ini. Agak susah juga sih ngerapihinnya guys. Untuk line-line-nya panjang kepanjangan, pendek kependekan ya. Jadi ya
agak semrawut ya jadinya ya. Next time lah saya rapihin lagi deh, biar gampang memonitoring dan jalurnya supaya jelas. Oke guys, mungkin gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video channel saya, Rahmat Sugiana. See you, bye bye guys. Tornado pas.